Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yanti Yusuf di Tiger Hongkong Channel. Nah guys, banyak di antara kita yang mencari nutrisi, baik itu kandungan-kandungan herbal mulai dari tradisional maupun yang didatangkan dari luar negeri. Nah tentu saja ini menjadi satu pertanyaan buat kita, apakah nutrisi tersebut tepat atau sudahkah cukup diserap oleh tubuh kita. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi motivasi sehat hanya dengan menggunakan air. Nah, air yang kita maksud adalah air putih, ya, air putih yang biasa kita dapat di rumah, gampang bisa direbus atau beli air mineral yang dijual bebas di luar sana. Tentu saja air yang layak minum, air yang sehat yang bisa membantu metabolisme tubuh kita dengan tepat. Air yang seperti apa yang sebenarnya yang harus kita minum? Tentu saja air biasa, air putih biasa, air yang direbus dengan baik, air yang diproduksi dengan baik. Dan bagaimana cara meminumnya? Tentu saja ada aturan minumnya yang buat kita. Nah, seperti yang di awal saya bicarakan bahwa banyak dari antara kita yang mencari nutrisi atau suplemen kesehatan untuk menambah nutrisi di dalam tubuh. Mungkin saja di antara kita banyak yang kekurangan vitamin atau nutrisi yang tambahan yang bisa bermanfaat menambah nutrisi akibat dari produktivitas kita yang benar-benar menguras energi, menguras nutrisi karena faktor usia maupun faktor-faktor kesehatan. Nah guys, nutrisi semahal apa, nutrisi sebaik apa, suplemen terbaik di dunia pun tentu saja tidak akan bermanfaat, tentu saja tidak akan efektif kita minum apabila di dalam tubuh kita kekurangan cairan. Nah tentu saja banyak teman-teman yang tahu bahwa di dalam tubuh kita 70% organ-organ tubuh kita, ada yang bahkan lebih dari 80% organ tubuh kita seperti jantung, ginjal, paru-paru dan lain-lainnya itu mengandung banyak air. Nah tentu saja dengan mengandung air, bila ia kekurangan air, tubuh kita bukan hanya dehidrasi, organ tersebut akan kekurangan cairan sehingga dia akan bekerja lebih berat. Dengan bekerja lebih berat tentu saja dia akan menimbulkan satu penyakit. Itu yang disebabkan karena hanya dengan kekurangan air. Dengan cukupnya air yang ada di dalam organ tubuh kita, selain kita tidak terhindar dari dehidrasi, tentu saja akan memperlancar metabolisme yang ada di dalam tubuh, baik itu organ maupun bagian tubuh kita yang lainnya. Nah, sebagai contoh, teman-teman meminum nutrisi atau suplemen yang tadi dibeli, tentu saja tidak akan disebar atau tidak akan diserap oleh sel-sel tubuh kita atau DNA kita atau darah kita sebagai tugasnya untuk menyebar nutrisi yang sudah kita minum tersebut, itu tidak tersebar dengan efektif. Nah tentu saja percuma kan, apalagi kalau nutrisi atau suplemen yang didapatkan itu yang harganya lumayan mahal. Nah tentu saja dengan kekurangan cairan, nutrisi tersebut akan percuma, akan terbuang sia-sia. Nah, dengan kandungan air yang ada di dalam tubuh kita, dengan kita mencukupi asupan air yang tentu saja punya aturan-aturannya. Nah, aturan berapa sih yang harus kita minum? Seandainya kita minum air putih, tentu saja sangat ditentukan oleh sebanyak apa produktivitas atau aktivitas orang tersebut, dan juga termasuk berat tubuh dari orang tersebut. Tentu saja tidak kita bisa samaratakan. Nah, ada satu artikel atau beberapa dari sumber dokter yang pernah saya dengar, kalau cara menghitung bagaimana air yang sebagusnya yang kita minum adalah 30 dikalikan berat badan kita, itulah yang harusnya, yang natural, yang basic yang kita minum. Tentu saja disesuaikan seberapa banyak aktivitas kita atau kegiatan kita, karena tubuh kita itu akan mengeluarkan keringat, kemudian akan menguap, kita akan membuang air, baik itu membuang air kecil maupun buang air besar. Nah tentu saja ini sangat menentukan seberapa banyak air itu keluar, kemudian sebanyak apa juga yang harus kita minum.
Nah, sistem imun yang tinggi tersebut akan banyak dipengaruhi oleh seberapa banyak air yang terkandung di dalam organ maupun di dalam tubuh sampai ke inti sel kita. Nah, itu yang sangat menentukan bagaimana dia akan mempermudah, memperlancar, memberikan kekuatan. Nah, yang sebagai dasar, air akan memperencer darah kita sehingga akan mempermudah kinerja organ-organ tubuh termasuk darah kita akan lancar sehingga kita akan terhindar dari bermacam-macam penyakit. Nah, itu sebagai dasar yang harus kita tahu terlebih dahulu seberapa penting kita meminum air putih. Kapan waktu yang tepat untuk kita meminum air putih? Nah, ini penting kita perhatikan juga agar kita memilih atau meminum air itu dengan tepat di waktu yang benar. Nah, waktu yang tepat berdasarkan dari beberapa sumber yang saya baca, itu kita meminumnya. Satu, yang pertama adalah di saat kita bangun tidur. Nah, bangun tidur di saat kita belum mengkonsumsi apapun, sebelum kita memproduksi apapun, sebaiknya minum dulu air putih, disarankan air putih hangat. Bila tidak, air putih suhu badan, berarti sekitar 37 atau 36 derajat Celcius. Jangan usah banyak-banyak, sekitar 60 sampai 70 atau 80 mili. Kalau kita hitung mungkin dalam hitungan 1 gelas ya. Kemudian diminum dan tentu saja caranya juga harus benar. Nah, karena di saat pagi hari itu air liur kita mengandung gas enzim yang sangat bagus yang bisa membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, di saat kita minum jangan sampai ditenggak langsung sekaligus guk seperti itu ya. Jadi minumnya kita tenggak dalam satu tenggak, kemudian kita sedikit seperti kumur-kumur, ditenggak, dikumurkan begini agar ludah kita di pagi hari itu mengandung enzim yang bisa membantu proses pencernaan, proses memproduksi makanan untuk dihaluskan oleh usus kita, jadi mempermudah kinerja asam lambung. Nah, itu gunanya ya. Jadi di saat dia masuk ke dalam lambung, dia akan mempengaruhi kadar asam yang ada di lambung sehingga akan lebih mudah mencerna makanan-makanan yang kita santap, baik mulai dari sarapan maupun di kemudian makan siang maupun makan malamnya. Nah, itu waktu pertama ya. Jadi waktu bangun tidur itu waktu yang paling bagus. Nah, terus yang kedua itu sebelum makan siang. Nah, usahakan sebelum makan siang minumlah 1 gelas, baik itu hangat maupun suhu badan, diminum agar kita mengurangi juga ya. Jadi 10 menit sebelum makan minumlah air putih untuk mengurangi juga jumlah makanan yang kita konsumsi juga, selain untuk membantu memperlancar produksi makanan yang sudah kita konsumsi untuk dicerna di dalam usus kita. Nah, selanjutnya kemudian di sore hari ya itu juga bagus. Nah, yang terakhir adalah sebelum tidur. Nah, minum juga yang sama jumlahnya, itu saat-saat yang bagus kita meminum air putih ya, dan caranya pun harus tepat. Dan pasti mungkin dari beberapa lu semua pada nanya ya, jadi kalau gua aus gimana dong ya kan. Kalau kita saat minum itu memang tidak disarankan, saat kita makan tidak disarankan kita menengguk atau meminum banyak air ya. Jadi saat kita lagi makan, hindari meminum banyak air. Bukan tidak boleh minum, tapi hindari untuk meminum banyak air karena tidak akan membantu pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi saat kita makan itu, makanan itu membutuhkan zat asam untuk masuk ke dalam lambung sehingga kerja lambung kita akan menjadi ringan karena yang kita makan itu mengandung zat asam, kemudian di dalam lambung membutuhkan asam yang bagus untuk memproduksi atau mengunyah makanan sehingga asam lambung kita itu tidak bekerja dengan berat. Nah, apabila kita cara minumnya salah, begitu habis
makan kemudian minum, tentu saja akan mempertinggi jumlah jadi mengencerkan jumlah asamnya, jadi encer ya. Jadi begitu asamnya encer, tentu saja lambung kita akan bekerja dengan keras untuk menambah asam sehingga mencukupi untuk jumlah produksi sehingga bisa diolah. Nah, itu dia alasannya ya. Jadi hindari makan minum di saat kita makan, artinya hindari minum berlebih atau minum yang banyak di saat kita makan. Nah, tentu saja yang tepat adalah 15 menit atau 20 menit setelah kita makan barulah minum yang banyak. Nah, yang banyak pun mungkin sekitar 60 sampai 80 ml ya. Nah, itu tentu saja sesuatu yang baik harus dilakukan dengan benar agar mendapatkan hasil yang tepat. Guys, kenapa sebelum tidur kita direkomendasikan atau dianjurkan untuk minum air putih? Karena saat kita tidur, kita akan mungkin akan terjadi dehidrasi, karena di saat kita tidur mungkin saja kita berkeringat, kemudian kita ada uap yang saat kita panas ya, jadi menguap dari tubuh kita, itu akan mengurangi cairan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, makanya kita membutuhkan air. Nah, selain itu, saat kita tidur adalah saat yang paling tepat, karena saat kita tidur semua sel-sel ya, kita tidak beraktivitas, semua sel-sel kita pun juga rileks sehingga mereka bekerja dengan efektif untuk melakukan tugas-tugas mereka, sehingga memetabolisme, melakukan kinerjanya, mungkin saja mendetoks apa saja yang ada di dalam sel-sel kita, dalam darah, organ-organ kita itu bekerja dengan efektif. Sebagai muslim mungkin ada yang tahu ya, kalau kita itu disunahkan minum di saat kita duduk, yaitu secara kedokteran ya, hasil medis, hasil penelitian bahwa di saat kita minum dalam posisi duduk itu artinya dalam posisi organ tubuh kita itu rileks, artinya rileks ya, jadi dia siap menerima air ya, siap menerima air untuk dia santap ya, artinya dia terima airnya, berarti dia buka pintunya untuk dia menerima air tersebut, sehingga untuk dia gunakan untuk kinerja organ-organ tersebut. Nah, itu kenapa muslim mensunahkan, hukumnya sunnah minum di saat duduk, karena semua organ tubuh kita rileks, ready atau siap menerima air untuk dia santap. Itu dia ya. Nah, itu juga sebagai tambahan buat kita semuanya. Jadi minum air yang cukup dan melakukannya dengan benar. Nah guys, seberapa banyak biasanya kamu minum setiap hari? Ya, minum air putih setiap hari? Silakan tulis di kolom komentar, dan mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang saya salah untuk dibicarakan, silakan dikoreksi di kolom komentar. Dan bagaimana pendapat kamu tentang video ini? Dan kalau kamu suka dengan video ini, silakan like dan bagikan ke teman-teman untuk menyebarkan informasi motivasi sehat dengan air putih. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi kamu untuk lebih sehat secara alami dengan mengkonsumsi cukup air putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa.